Tapi sinyal Pak Mahfud sebetulnya kalau dia konsisten, ya dia jangan ada di tempat yang busuk itu kan. Ya. Kan dia cuma mau mengeluh pada rakyat, saya menyaksikan nih banyak korupsi sekeliling saya. Terus lu diam aja gitu kan. Ya. Saya menyaksikan nih ada potensi keterbelahan bangsa. Ya, terus penyelesaiannya dengan wawancara apa? Jadi kalau secara implisit Pak Mahfud mau bilang, ya Presiden Jokowi udah nggak mampu. Itu artinya pembantu-pembantunya juga udah nggak mampu. Ya bubar aja kan, supaya ada pengganti baru. Mau dia strong leader apa strong force segala macam lah. Tapi kita memang melihat yang dikonstatasi oleh Pak Mahfud itu memang yang sedang terjadi. Orang mencari strong leader karena menganggap bahwa selama ini kok bolak-balik nggak bisa menyelesaikan soal. Yang ada adalah keluh kesah tuh. Mahfud berkeluh kesah, Sri Mulyani berkeluh kesah tentang keadaan krisis ekonomi itu. Kemarin juga Bank Indonesia salah satu direkturnya berkeluh kesah bahwa perang Ukraina dan COVID itu menyebabkan Indonesia nggak bertumbuh. Loh, Indonesia nggak bertumbuh itu jauh sebelum COVID, jauh sebelum perang gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang membuat orang anggap bahwa ya memang pemburukan berlangsung terus dan orang berpikir bukan lagi soal akhir pekan tapi akhir kekuasaan ya Pak. Kan begitu. Pengamat sindir kinerja Mahfud MD. Wajah gelap demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Korupsi zaman sekarang lebih gila dari Orba. Korupsi zaman sekarang lebih gila dari Orba. Pengamat ungkit kinerja Kemenpolhukam. Akurat.co. Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Precorner Ermus Hihobing memberikan tanggapan terkait pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD soal praktek korupsi di Indonesia. Dalam tanggapannya, Emrus justru mempertanyakan pertanyaan Mahfud dengan kegagalan kementeriannya yang dipimpinnya. Jika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa korupsi saat ini lebih gila daripada era Orde Baru, dapatkah sebut bahwa Kemenpolhukam gagal melakukan pembinaan penegakan hukum di tengah masyarakat negeri ini? Kata Emrus seperti dilihat dari akun Twitter @emrus_sitobing Senin 2 Mei 2022. Sebelumnya, potongan video Mahfud beredar luas di media sosial. Dalam video itu, Mahfud mengatakan jika praktek korupsi saat ini semakin meluas dibanding era pemerintahan Soeharto. Video lengkap pernyataan Mahfud MD bisa dilihat di YouTube channel Universitas Gadjah Mada. Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam sesi diskusi dengan Rektor UGM pada media Juni 2021. Korupsi sekarang semakin meluas, lebih luas dari zaman Orde Baru. Kenyataan saja, sekarang dari ini, korupsi itu jauh lebih gila dari zaman Orde Baru. Saya tidak katakan semakin besar atau apa jumlah, tapi meluas, kata Mahfud. Berdasarkan pandangannya, Mahfud melihat jika praktek korupsi saat ini bukan tentang besaran nilai yang dicuri, melainkan cangkupan luasnya sektor-sektor untuk melanggengkan praktek korupsi. Jika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa korupsi saat ini lebih gila daripada Orde Baru, dapatkah disebut bahwa Kemenpolhukam gagal melakukan pembinaan penegakan hukum di tengah masyarakat negeri ini? Berikut komentar dari warganet. Zaman Orba ada demokrasi, korupsi. Yang lain masih bodoh-bodoh. Sekarang ekonomi udah jauh dengan zaman Orba. Sangat parah. Kami tahu itu. Berjamaah. Perbarui aplikasi Anda. Perbarui aplikasi Anda. Bukan hanya korupsi, sekarang rakyat diperbudak. Cebong, takkan pernah percaya ini, ujar Ganalons. Karena zaman Orba korupsi dilakukan terkoordinasi dan dianggap suatu
pendapatkan di luar gaji, maka dianggap bukan korupsi. Lagian KPK gak ada, makanya zaman Orba ada tempat basah dan tempat garing dalam kerja, ujar Idrah. Persoalannya bukan sebatas melakukan pembinaan penegakan hukum saja Pak Hombing, terlebih terhadap moral-moral orang pejabat yang korupsi di awal dari keambiusannya orang untuk menduduki sesuatu jembatan atau jabatan. Belum lagi jika dilihat dari unsur balas budi terhadap TS. Kronis-kronisnya Pak Hombing, ujar Ferdinandus. Negeri aneh, adanya KPK kok kasus korupsi meningkat, apa yang salah? Kok sih sampai ini muncul lagi? Kirain sudah innalillahi. Mana katanya? Ayo dibuka dan tampilkan rektor atau aktornya serta hukum sosial. Miskin kan? Orang ini gak kebahagiaan atau gak kebagian desak DPR supaya memperjuangkan undang-undang penyitaan aset para koruptor segera disetujui, ujar Kodok Pusing. Hukuman para koruptor tidak buat efek jera, bahkan ringan. Sudah ringan dapat remisi lagi. Uang hasil korupsinya masih banyak. Yang bagaimana lagi? Setuju walaupun uang bukan haknya, sambar habis selagi bisa. Tetap almarhum Bapak Soeharto Presiden terbaik Indonesia, ujar Petrus. Padahal di zaman rezim Orba mau tumbang 1997. Tetangga saya yang anggota DPRD dari Golkar kalau kemana-mana naik sepeda sampai Yamaha tahun 1995, jauh beda dengan rezim ini. Karena zaman Orba korupsi dilakukan terkoordinasi dan dianggap suatu pendapatan di luar gaji, maka dianggap bukan korupsi. Lagian KPK gak ada. Kalau dulu tersentral itu saja yang boleh sekarang, ujar M. Aminan. Masih telah kunjungi channel ini, kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.